Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di media pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 8 bersama Ibu Indah Setiawati. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang gerak pada hewan. Nah, siapkan alat tulisnya untuk merangkum bagian yang penting. Anak-anak, pada materi gerak pada hewan, kompetensi dasar 3.1, sistem gerak pada makhluk hidup, tujuan pembelajaran, mendeskripsikan cara gerak hewan pada masing-masing habitatnya. Gerak pada hewan itu nanti meliputi pengertian gerak hewan di darat, gerak hewan di air, dan gerak hewan di udara. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang pengertian gerak pada hewan. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Gerak pada hewan sendiri ternyata dilakukan salah satunya sebagai perlindungan diri terhadap musuh untuk mencari mangsa atau makan dan melakukan migrasi untuk mencari daerah yang lebih hangat. Nah, mari kita bahas satu persatu mengenai gerak hewan di darat. Gerak hewan di darat. Hewan darat memiliki otot dan tulang yang kuat untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam dan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Bayangkan bagaimana kita berjalan. Kita berjalan dengan menginjak lantai dengan kaki, kemudian lantai memberi gaya balik yang sama dan berlawanan arah pada orang tersebut. Dan inilah yang menggerakkan orang ke depan. Gerak hewan di darat memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Mengapa demikian? Nah, kita lihat beberapa hewan berikut ini. Ada gajah yang memiliki kecepatan 25 km per jam, kerbau dengan kecepatan 50 km per jam, jerapah dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, kalian perhatikan bentuk tubuh, ya, bentuk kaki itu yang membedakan kecepatan gerak pada hewan tersebut. Ya. Gajah dan kerbau memiliki massa tubuh yang sangat besar. Akibatnya, untuk bergerak harus melawan inersia yang nilainya sangat besar. Namun, perbedaan struktur tulang serta kekuatan otot gajah dan kerbau membuat gajah mampu melakukan gerakan lebih lincah dari kerbau. Kita bandingkan lagi dengan ini hewan berikutnya, kuda. Kuda itu memiliki kecepatan gerak 76 km per jam. Nah, hewan berikutnya yaitu kijang yang memiliki kecepatan
lebih, yaitu 97 km per jam. Dan yang berikutnya yaitu harimau memiliki kecepatan gerak paling besar, yaitu 125 km per jam. 112 km per jam. Kita lihat, kuda, harimau, dan kijang memiliki struktur rangka dan otot yang sangat kuat. Kijang dan harimau memiliki bentuk kaki lebih ramping sehingga mampu menyimpan elastisitas yang tinggi. Hal ini mengakibatkan pada saat berlari, kijang dan harimau lebih banyak melompat ke udara dan meluncur di udara. Gaya gesek udara jauh lebih kecil dari gaya gesek permukaan tanah, membuat kijang dapat berlari dengan kecepatan yang lebih dibandingkan kuda. Kita lanjut, yang kedua yaitu gerak pada hewan air. Gerak hewan air. Ikan merupakan hewan yang hidup di air. Air memiliki kerapatan dan gaya angkat yang lebih besar dibanding dengan massa jenis ikan, sehingga inilah yang menyebabkan ikan dapat melayang di dalam air, dan dengan energi yang sedikit saja ikan bisa bergerak. Selain karena massa jenis ikan yang lebih kecil dibanding dengan lingkungannya, bentuk tubuh ikan juga mempengaruhi kemampuan ikan untuk bergerak. Hal ini dikarenakan ikan memiliki bentuk tubuh yang aerodinamis atau streamline untuk mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air, sehingga ikan mudah bergerak. Masih gerak ikan, gerak ikan. Tubuh ikan dilengkapi dengan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Ikan juga memiliki sirip tambahan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Untuk mengatur gerak naik turun, ikan memiliki gelembung renang yang dapat mengeluarkan gas. Sebagian besar ikan menggunakan gerakan lateral pada tubuh dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Masih gerak hewan di air. Apakah kalian pernah mencoba berjalan di air, di atas air? Mustahil, bukan? Namun bagi seekor nyamuk, berdiri di atas air merupakan hal yang sudah biasa dilakukan. Kok bisa ya? Nah, adanya molekul air yang saling berinteraksi. Nyamuk dapat berdiri di atas permukaan air, ternyata ada hubungannya dengan kondisi tegangan permukaan air. Tegangan permukaan air terjadi karena adanya interaksi antar molekul zat cair di permukaannya. Setiap molekul air saling berinteraksi, maka molekul-molekul yang ada di dalam air mengalami gaya tarik dari segala arah. Keadaan seperti ini tidak akan menghasilkan gaya apapun. Kenapa nyamuk bisa berdiri di atas permukaan air? Nah, gaya ke atas yang dimiliki oleh molekul-molekul airlah yang menyebabkan nyamuk tidak akan tenggelam
jika dia berada di atas permukaan air. Bobot tubuh nyamuk sangat ringan dan tidak bisa memecah tegangan permukaan air. Nah, contoh hewan yang memanfaatkan tegangan permukaan air itu adalah nyamuk. Nah, ini kalian pernah lihat nyamuk berada di atas air, tidak tenggelam, terus anggang-anggang. Nah, berikutnya kita ke gerak hewan di udara. Gerak hewan di udara. Tahukah kamu bagaimana cara burung terbang? Hewan-hewan yang terbang dengan cara unik. Tubuh hewan tersebut memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Salah satu upaya memperbesar gaya angkat dengan menggunakan sayap. Prinsip yang sama diterapkan pada pesawat terbang, khususnya pada pesawat terbang bersayap bentuk airfoil. Berikut masih gerak pada hewan di udara. Burung memiliki sayap dan rangka tulang yang kuat dan ringan serta otot yang kuat. Struktur sayap yang demikian itu dinamakan airfoil. Saat sayap digepakkan, sayap memberikan gaya aksi terhadap udara di bawah sayap, sehingga udara akan mengalir ke bawah. Sesuai hukum Newton 3, ketika benda pertama memberi gaya F aksi pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya F reaksi ke benda pertama. Hal ini yang membuat burung dapat terangkat ke atas. Nah, kita telah mempelajari tentang gerak pada hewan di udara, di air, di darat. Nah, setelah itu nanti kalian bisa mengerjakan kuis sebagai berikut. Nah, perhatikan gambar. Ada gambar yang pertama, gambar hewan yang kedua. Kalian nanti sebutkan nama hewannya. Terus ada gambar hewan yang ketiga. Nah, di depan kalian sudah pelajari dengan melihat struktur tubuh, bentuk kaki, kalian bisa mengurutkan ya, pertanyaan, urutkan gerak hewan di atas mulai dari hewan yang kecepatan geraknya tertinggi ke yang terendah. Ya, kita amati, kalian amati. Bagaimana jawabannya? Iya, betul. Jadi yang tertinggi kecepatannya yaitu ini, apa ini? Kijang. Terus yang kedua, iya, betul, kuda. Dan yang ketiga, ya, jerapah. Ya. Itu anak-anak. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Kita jumpa di pembelajaran yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.